Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kita peringati. Peringatan ini tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tetapi juga guna mengambil hikmah atau pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup kita di dunia. Sekurang-kurangnya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan langsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit hingga ke arsy Allah dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu arahnya maju. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan, serta agar kemajuan tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapatkan pembinaan di masjid. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar ke masjid, dan mau memakmurkan masjid. Keharusan kita memakmurkan masjid ini karena memang hanya orang-orang yang berimanlah yang pantas melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, Isra Mi'raj juga membuktikan luas dan banyaknya ilmu Allah yang dimiliki. Sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amat luas dan amat banyak, sementara ilmu yang dimiliki manusia sangat sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj adalah untuk memperkokoh loyalitas dan kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini karena Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah dalam keadaan kondisi berduka dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, istrinya, dan wafat pamannya Abu Thalib. Dengan Isra Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa boleh saja manusia membantu perjuangan Nabi. Tetapi seorang Nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan mengharapkan perlindungan ini hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, yaitu iman. Yang keempat, hikmah dari Isra Mi'raj adalah memperkokoh semangat dakwah. Hal ini karena sekembalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Isra Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam berdakwah. Meskipun orang-orang kafir semakin berani dan biadab dalam menghalang-halangi laju dakwah Rasulullah, sehingga puncaknya adalah harus dihindarinya pertumpahan darah. Maka Rasulullah dan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Keharusan kita untuk menunaikan tugas dakwah secara serius memang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kelima, dari hikmah Isra Mi'raj adalah semakin menumbuhkan rasa harga diri sebagai seorang muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra Mi'raj, dan memang begitulah seharusnya seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.